Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 631 dari wanita usia 29 tahun, sudah menikah 1 anak. Salam Pak yang terkasih, saya mau bertanya tentang khotbah akhir zaman yang mengenai keruntuhan Yerusalem di Lukas 21 ayat 20-24. Juga ada di Injil Matius dan Markus. Dan apakah tokoh film Yesus itu adalah dia sendiri dalam arti wajah Yesus asli atau pemeran pengganti? Dan juga gambarnya yang itu. Terima kasih jawaban Bapak. Kiranya Bapak Yahweh menambahkan hikmat dan pengetahuan yang lebih lagi kepada Pak Eras untuk melakukan kehendaknya, menjangkau jiwa-jiwa untuk dikembalikan ke rencana Allah semula, juga tim Bapak. Oke, tentang khotbah akhir zaman mengenai reruntuhan Yerusalem di Lukas 21 ayat 20-24, juga ada di Injil Matius dan Markus. Dan apakah tokoh film Yesus itu adalah dia sendiri dalam arti wajah Yesus asli atau pemeran pengganti, dan juga gambarnya yang itu. Yang pertama, reruntuhan Yerusalem ini sebenarnya menunjuk peristiwa tahun 70 di kota Yerusalem. Jadi 40 tahun setelah Tuhan Yesus menubuatkan runtuhnya Yerusalem, ya, yang dihancurkan oleh tentara Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus, di mana Yerusalem dihancurkan dan bahkan orang-orang Roma menggali fondasi Bait Allah karena menurut mitos atau menurut keyakinan di bawah fondasi itu ada lempengan emas. Jadi mereka membongkar juga fondasinya, ya. Nah, tentu kalau di film Yesus ada pemeran pengganti, bukan Yesus, ya. Maksudnya itu, ya. Cukup. Dari wanita usia 45 tahun, menikah, bekerja, mau bertanya, sekolah ekumene yang di Jakarta apakah ada asramanya? Ada, ya. Ada asramanya, nanti dihubungi nih, ya. Dari wanita usia 43 tahun, menikah, 3 anak, jemaat GSKI Kebun Jeruk. Salam Pak Eras, terus Bapak mentor rohani yang kami kasihi. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama sejak 2014 terhadap almarhum Bapak kami melalui program Radio Pelita Kasih. Berlanjut, Bapak kami sejak 6 tahun lalu rajin mengikuti doa pagi, suara kebenaran, doa puasa, doa malam, dan ibadah via Truth ID. Sampai terakhir kemarin beliau hadir on-site di ibadah raya 9 April di MAG dengan jelas mendengar panggilan pulang dari Tuhan Elohim Yahweh. Aduh, saya jadi merinding. Tuhan sudah menggenapi Rabu 19 April 2023. Setelah doa pagi, Bapak kami pulang setelah doa pagi, Papa dijemput Bapak di surga, penuh damai sukacita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Pak Erastuslah kami mengenal kebenaran
dan merasakan perubahan-perubahan karakter dalam kehidupan kami. Doa kami Bapak Erastus dan Ibu selalu sehat. Terima kasih, saya mengenal Ibu ini. Tuhan memberkati Bu, saya senang mendengar kesaksian ini. Cuma nanti saya akan tanya, bagaimana Papa mendengar panggilan bahwa dia akan dipanggil pulang. Nah, kesaksian ini yang saya belum tahu, oke? Oke. Dan saya mengerti Anda dan suami Anda itu setia datang ke gereja, doa pagi onsite di GSKI Kebon Jeruk, GSKI Rehoboth Kebon Jeruk. We love you, ya. Kami sayang Anda, kami satu keluarga. Oke. Dari pria usia 39 tahun. Mohon didoakan saat ini saya kecanduan judi slot online. Didoakan percuma kalau Anda tidak mau berubah. Didoakan 1000 orang pun mungkin Anda juga tidak berubah kalau Anda tidak punya niat berubah. Anda harus punya niat berubah. Oke. Dari pria usia 32 tahun. Salum, Pak, mau bertanya bagaimana tanggapan Bapak, boleh atau tepatkah seorang pendeta atau gembala menjadi seorang politisi? Pendeta atau gembala juga seorang dewan. Terima kasih Pak sebelumnya. Sebenarnya tidak ada larangan. Sebab kalau anggota dewan orang-orang yang tidak takut akan Allah, jadi apa negeri ini? Kalau seorang rohaniwan menjadi anggota dewan, ya, tidak ada salahnya. Tetapi kalau dia menjadi gembala dan kampanye di dalam gereja itu salah. Dan sebenarnya dengan menjadi anggota dewan salah satu partai itu jemaat bisa diarahkan secara tidak langsung. Dan ini juga tidak baik. Karena di dalam jemaat ada berbagai anggota yang menjadi anggota berbagai partai. Jadi kalau menjadi anggota dewan salah satu partai, sebaiknya ya, kecuali dewan perwakilan daerah ya, sebaiknya tidak menjadi gembala dulu. Ya, begitu. Terima kasih. Pak Eras, sebelumnya terima kasih di waktu lalu sudah menjawab pertanyaan saya di ABAM. Saya mau bertanya mengenai kebingungan saya mengenai sikap seperti apa yang harus saya lakukan untuk ibu mertua saya. Saya berasal dari keluarga muslim dan keluarga papa saya sangat fanatik. Tapi keluarga mama saya sudah campuran agama. Saya pun dulu fanatik. Tapi saya mendapatkan lawatan Tuhan sewaktu SMA melalui mimpi dan diberitahu Tuhan akan menjadi pengikut Kristus. Sejak itu saya mencari Tuhan terus dan musik menjadi pelarian saya. Lalu saya bertemu yang sekarang menjadi suami saya di saat kami ada dalam satu band musik. Banyak perdebatan tapi akhirnya saya menjadi orang percaya dan dibaptis. Kami pacaran 5 tahun lalu menikah. Perjuangan saya sangat berat karena tidak disetujui terkait agama. Tapi dari pihak orang tua suami juga tidak cocok dengan saya karena mungkin saya dinilai keras karena papa saya asal Palembang. Terus terang saat itu banyak sekali kekecewaan saya terhadap orang-orang Kristen itu sendiri. Namun saya bertekun karena sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini dari wanita usia 40 tahun ya. Yang menikahkan saya dan suami bukan orang tua tapi kakak perempuan dari papa mertua. Saya pernah dititipkan di rumahnya sewaktu pergi dari rumah mencari Tuhan yang akhirnya menjadi orang tua angkat saya. Sekarang beliau sudah meninggal dan papa mertua saya pun sudah meninggal. Mama saya sendiri juga sudah meninggal dan papa saya juga meninggal. Jadi tinggal mama mertua saat ini. Beliau serumah bersama saya dan suami. Semenjak saya ikuti pengajaran Pak Eras, saya mulai belajar memahami, menghormati orang tua. Tapi Pak, rasanya saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi kenapa ya mama mertua saya selalu di belakang saya menjelekkan dan selalu bersaing dengan saya. Rumah yang saya tempati ini sebelumnya rumah mama, tapi meminta kami beli karena takut jika beliau sudah tidak ada nanti ribut. Jadi langsung dibagi ke anak-anaknya. Waktu ada berkat, saya beli rumah ini. Ipar-ipar saya ini sangat mengandalkan mama. Selalu meminta uang mama. Juga selalu kasih.
Padahal mereka sudah berkeluarga semua. Dulu saya suka kasih hadiah emas atau kasih uang. Tapi sekarang tidak, Pak. Karena uang itu larinya untuk menghidupi anak-anak yang lain, ipar-ipar saya. Masih banyak hal menyakitkan lainnya dan pengorbanan saya lainnya, Pak. Mama mertua padahal sudah mulai ikut kami mendengarkan pengajaran Pak Eras. Tapi saya bingung sikapnya suka lain di depan, lain di belakang. Saya harus bagaimana ya Pak, padahal mama ini juga dulunya muslim, sekarang Kristen fanatik, tapi suka tidak sesuai, kalau bicara sangat lihai. Ingin rasanya saya pindah walau ini sebenarnya rumah sudah jadi milik saya dan suami. Tapi ipar saya masih merepotkan terus, baik ipar saya laki-laki maupun perempuan. Maaf ya Pak, kisah saya ini panjang sekali. Saya tulang punggung keluarga ini. Usaha kami sedang krisis, jadi cukup kebingungan sekarang bagaimana harus bersikap. Yang pertama, jangan tinggalkan rumah itu. Yang kedua, mama mertuamu juga tidak akan lama hidup. Yang ketiga, kamu sedang diuji seberapa kamu bertumbuh dewasa melalui penderitaan menghadapi mama mertuamu ini. Jadi hadapi dengan sikap anak Allah. Ingat pesan saya, diam. Jangan respon dan komentar terhadap ipar-ipar yang gerogoti mama mertuamu. Mengalah terus dengan mama mertuamu. Dengan cara ini dia bisa disadarkan. Syukur-syukur ya dia bisa berubah sebab dia juga sudah tidak lama lagi hidup. Jadi kamu harus tetap bertahan menghadapi mama mertua ini. Menangkan pergumulan ini. Ya saya sebagai mentor rohanimu akan bersama kamu terus. Ikut doa pagi, dengarkan khotbah saya. Kamu wanita yang beruntung ya, beruntung benar. Kamu beruntung. Kamu diberkati dan kamu punya kecerdasan, kelihayan untuk mencari nafkah. Berjuang terus, Tuhan pasti memberkati kamu dan kamu tidak menyesal ikut Tuhan Yesus. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Sejak SMA sampai Tuhan memberikan kamu mimpi. Itu luar biasa. Ya, kami mendampingi kamu, suami dan keluargamu. Tuhan berkati. Oke, salam Pak Pendeta. Sungguh, ini dari wanita usia 45 tahun, sudah menikah 2 anak ya. Pak Pendeta, sungguh bahagia saya bisa terhubung dengan suara kebenaran Pak Eras. Bagiku itu adalah rezeki yang berlimpah-limpah. Yang mau saya tanyakan, saya punya adik perempuan yang tinggal di Ibiza, Spanyol, yang sering kirim konten-konten Pak Eras. Lama-lama jadi dia yang lebih sering kirimi konten-konten Pak Eras ke saya. Masalahnya, tiap kali adik saya mau berdoa bersama anaknya, suami bulenya marah dan adik saya dilarang ke gereja. Gimana ya Pak cara menghadapi orang ateis? Jangan melawan. Tidak usah ke gereja dulu, ikut online khotbah yang saya sampaikan. Cukup. Untuk sementara begitu dulu. Jangan sampai terjadi keributan lalu berakibat lebih fatal. Tabiat suaminya egois alias lulu gua-gua. Oh ya, orang Eropa banyak yang begitu. Individualistis. Orangnya atos kayak batu, sekian ya Pak Eras. Oke, atos kayak batu bukan tidak bisa dihancurkan. Ya, baja saja kena tetesan air lama-lama juga bisa bolong. Pasti dia bisa. Ya, saya kira bisa. Dihadapi terus bisa. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 52 tahun. Salam Pak Erastus, mohon doa dan saran. Mengapa saya sulit sekali mengampuni perbuatan istri saya, bahkan mengutukinya. Istri saya berselingkuh sejak akhir tahun 2020 hingga akhir hidupnya tahun 2022. Saya pergoki sendiri April 2021 dan yang paling menyakitkan perbuatan itu dilakukan dengan teman anak saya yang bungsu. Oh, dia punya anak bungsu temannya. Usia 20 tahun. Oh, usia 20 tahun pada saat itu yang sering datang dan bebas main ke rumah. Dan kebetulan ada bisnis makanan dengan anak saya.
Karena itu hubungannya yang intens dengan istri. Saya tidak menyangka pada bulan itu yang saya bubarkan bisnis anak saya dengan dia. Saya tidak ungkapkan apa alasannya. Saat itu saya dilematis, ingin rasanya saya bunuh mereka berdua. Tapi saya mengingat pada bulan Mei 2021, anak saya yang besar perempuan 28 dilamar teman kecilnya. Saya tidak mau mengecewakan anak saya karena besan saya satu kompleks tapi beda RT. Kalau peristiwa itu saya hebohkan pasti batal pernikahan anak saya. Dan yang menyakitkan peristiwa tersebut terus berlangsung di belakang saya, Pak. Sampai istri saya menjelang ajal sempat melakukan hubungan dengan cara memberi saya obat tidur yang dicampur ke dalam makanan saya. Sedangkan dia mau makanan yang dibuatnya sendiri. Dia beli bihun goreng. Saat itu malam minggu, anak bungsu saya pulang ke rumah jam 12.30, setengah 1. Saya makan malam 9.30. Setelah makan rasanya mengantuk, kemudian saya tertidur sampai jam 2 dini hari. Saat bangun, istri masih ada di luar rumah. Saya tanya dari mana, jawab habis ngobrol dengan anak depan rumah. Ada teman-teman anak saya yang lain, bukan dia. Istri sempat memaki saya dengan kata-kata kasar. Apa lu bangsat? Oh gitu. Ketika saya tanya, tidak berapa lama dia masuk kamar untuk tidur. Jam 2.30 istri saya sesak napas dan saya bawa ke rumah sakit. Jam 3 pagi meninggal dunia. Mungkin ada rasa takut berlebihan ketika saya tanya yang menyebabkan terkena serangan jantung. Aduh, Pak. Begini, Pak. Lupakan masa lalu, hadapi ke depan. Sekarang Bapak yang harus bebenah diri untuk mempersiapkan kekekalan. Ya. Istri Bapak sudah meninggal. Bapak ini juga temperamental, ya seperti buktinya mau bunuh istri dan selingkuhan yang adalah teman dari anak bungsumu. Tragis, tapi jangan tragis berkepanjangan, hidup sudah tragis. Sekarang Anda mempersiapkan hidup kekal saja, ya itu saja. Ikuti Truth ID, doa pagi bersama saya. Anda ini sedang sakit, jiwamu lagi sakit. Ya sudah, yuk. Kita bebenah, yuk kita bertumbuh dewasa. Yuk kita sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga, ya. Bukan mau merusak kita, tapi menjadi bekal, kapital, loncatan kita bertumbuh dewasa. Saya ikut prihatin dengan keadaan Bapak. Tapi yuk kita bersama-sama mencari Tuhan. Bersyukur kita punya kesempatan untuk ini, ya. Bersyukur, ya. Oke, Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 34 tahun. Pak Era, saya sudah percaya Yesus dari sejak masih SMP. Saya rajin ke gereja seminggu 3 kali, tapi saya begitu jahat dengan mama saya. Saya pelit dan tidak peduli sama mama. Padahal mama saya sangat sayang. Dan setelah menikah pun saya masih pelit dan tidak peduli sama mama. Saya jadiin mama pembantu buat jaga anak saya. Dan mama saya sakit. Saya tidak peduli. Saya takut uang saya habis buat obatin mama. Ketika mama saya meninggal, saya baru menyesal ketika dengar dari TikTok tentang berbakti kepada orang tua. Dan saya sekarang sangat depresi. Rasa bersalah aku ke mamaku sekarang benar-benar berasa. Saya benar-benar kena karma. Saya merasakan karmaku sedang berbuah. Yang saya tanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku ketika mamaku masih hidup. Selama saya ke gereja tidak ada satupun pendeta yang ceramah tentang khotbah berbakti sama orang tua. Padahal setiap ke gereja saya berdoa biar Tuhan tegur tentang kehidupan sehari-hari saya. Tapi saya malah dapat ajaran dari agama lain. Dari agama lain saya belajar dan banyak berubah. Lebih suka beramal, introspeksi diri. Bukan seperti ajaran Kristen yang semuanya menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan padahal kita sehari-hari melakukan dosa tanpa kita sadar sebagai contoh kecil. Durhaka sama orang tua. Saya sekarang menyesal dan merasa berdosa karena durhaka sama orang tua.
Dosa selalu menghantuiku karena aku terlalu jahat sama mamaku. En sangat kecewa sama pendeta, kenapa jarang sekali ada yang khotbah tentang berbakti sama orang tua. Rata-rata pendeta zaman sekarang khotbah tentang perpuluhan dan lebih banyak ke motivasi, tapi lupa mengajarkan tentang introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Saya potong dulu ya. Kalau di gereja Rehoboth saya selalu mengajarkan itu. Sampai-sampai saya mengatakan, uang perpuluhanmu tidak usah dibawa ke gereja kalau orang tuamu butuh. Kasih orang tua dulu. Berulang-ulang saya mengatakan, kalau kamu lawan orang tua, kamu tidak akan bahagia dan pendek umurmu. Ya, saya sering menyinggung mengenai hal ini. Ya, jadi tidak semua pendeta begitu. Ya, bersyukur kamu sadar, kamu masih bisa minta ampun dan Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni, ya sudah. Mama kamu sudah di surga, sekarang kamu nyusul ke surga nanti. Sekarang yang penting kamu bertobat, minta ampun, dan tidak mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Cukup. Jangan memanjakan perasaan. Kamu jadi depresi, kamu noleh ke belakang, yang itu tidak perlu kamu ingat-ingat. Ya, oke. Sekarang saya merasakan penyesalan, begini tulisan kamu. Walaupun saya sudah minta ampun atas semua dosaku ke mamaku, tapi penyesalan masih ada. Kenapa Tuhan tidak kasih saya kesempatan buat berbakti sama mama? Ini yang tadi saya mau katakan. Bahwa Tuhan pasti sudah tegur kamu. Tapi pelitmu, egoismu membutakan matamu dan membuat kamu budek. Kamu tidak bisa salahkan Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kamu berulang-ulang waktu kamu lihat mamamu menderita. Tuhan bicara, kamu yang tidak mendengar. Di rumah saya selalu dengar lagu rohani dan seminggu bisa 2-3 kali ke gereja. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih saya hikmat dan setidaknya tegur saya di khotbah gereja. Tapi selama saya di gereja saya sampai detik ini tidak pernah ada pendeta khotbah tentang berbakti sama orang tua. Saya kaget ketika lihat TikTok Pak Erastus khotbah tentang orang tua. Karena nggak pernah saya dengar khotbah gereja tentang berbakti sama orang tua. Oke, Bu. Kamu usia 34 tahun, udah masih muda nak. Sekarang kau bertobat, minta ampun, lupakan masa lalu. Datang ke Rehoboth. Kamu akan dipulihkan. Ikut Truth ID dan doa pagi bersama saya. Jiwamu sakit akan disembuhkan Tuhan. Ini pelajaran berharga. Mamamu sudah di surga, kamu tidak perlu menyesali. Kamu juga tidak perlu mengurus dia lagi karena dia sudah jauh bahagia. Dia sudah berhenti dari penderitaannya. Sekarang kamunya harus bertobat. Bukan hanya dalam hal hubungan dengan orang tua. Mungkin ada dosa-dosa lain yang kau miliki. Sebab ketika kamu egois, kamu pelit terhadap orang tua, kamu juga bisa saja berbuat hal yang sama kepada orang lain. Rubahlah karaktermu. Ikut Truth ID, kamu akan berubah. Oke, dari ibu usia 39 tahun, janda. Salam Pak Eras, maaf Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Eras. Dan kebetulan saya ini anak ketiga dari 6 saudara. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kira saya berdosa atau tidak ya Pak, jika saya tidak mau kenal kembali sama kakak kandung saya lagi. Karena saya ini sudah capek hati, selalu disakiti oleh kakak saya dan saya sudah berusaha baik terus sama kakak saya. Namun dia selalu memandang saya jahat. Terus menerus, bahkan saya selalu menolong kakak saya ketika dia susah. Bahkan sampai semua kebutuhan mereka hampir semua saya bantu. Namun malah kakak saya tidak pernah menghargai saya. Sementara jaga jarak saja. Kamu tidak berkewajiban harus mencukupi semua kebutuhan kakak kamu. Justru kamu melakukan ini membuat mereka jadi malas dan tidak bertanggung jawab. Tidak lagi. Dan jangan merasa berdosa karena hal ini. Justru kalau kamu membantu berlebihan saudaramu dan merusak mereka, itu sosial racun. Dan itu akan membuat mereka jadi rusak. Jauhi, jaga jarak. Dan minta hikmat Tuhan bagaimana kamu menghadapi mereka. Saya teruskan ya. Ini ibu usia 39, masih muda. Semenjak saya ditinggal suami saya meninggal, kakak saya menganggap saya ini seperti orang hina. Semenjak saya menjadi janda, Pak. Ketika saya hidup susah saat ini, semenjak suami saya meninggal, kakak saya sifatnya agak berbeda.
Sampai anak saya pun yang tidak tahu apa-apa dibawa-bawa oleh kakak saya. Pokoknya sifatnya berbeda sekali ketika saya tidak bisa bantu kakak saya. Jadi untuk kali ini saya ingin bertanya ke Pak Eras, saya berdosa atau tidak ya Pak? Jika saya sudah tidak mau kenal. Jangan tidak mau kenal, tetap kenal tetapi jauhi. Jangan mendekat dulu. Dan saya juga bisa saja balas kejahatan dia, tidak boleh balas. Mutlak tidak boleh. Jangan, nanti kamu berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang membalas, bukan kita. Serahkan dalam tangan Tuhan. Namun saya lebih takut Tuhan Yesus, Pak, karena saya takut Tuhan marah oleh karena saya mengadili sifat orang. Ya, kamu harus takut Tuhan. Jangan menghakimi, mengadili orang. Mohon bimbingannya ya Pak, ini saya sudah bimbing kamu. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah kamu diam, jauhi dia, ajak orang anak-anakmu juga sabar menghadapi masalah ini. Tuhan pasti akan tolong kamu. Tuhan pasti bela kamu ya. Saya ikut prihatin ya ikut sepenanggungan dengan meninggalnya suamimu. Kamu belum usia 40 tahun. Kamu tidak akan dipermalukan. Tuhan akan lindungi kamu. Mengalah. Jangan membalas kejahatan kakak kamu. Tetap hormati dia. Tapi jaga jarak saja. Jangan tidak mau kenal. Tetap kenal, tapi jaga jarak. Kalau sudah tidak mau kenal, kamu marah. Kamu dendam. Oke. Sekarang saya teruskan dengan pria usia 26 tahun. Salam Pak Erastus yang saya hormati, saya ingin bertanya. Bolehkah kita memiliki hubungan seperti berpacaran atau menikah dengan keponakan dari Ibu Salani saya? Sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi harus dilihat lingkunganmu, kamu jadi berkat atau tidak. Dan yang paling utama kamu harus tanyakan ke Tuhan. Apakah dia ini orang yang tepat akan menjadi pasanganmu atau bukan. Itu yang penting. Ya, oke. Dari Ibu Gembala usia 71 tahun. Sudah menikah tentunya. Salam Pak Eras, kami Gembala Gereja Aliran Pentakosta di salah satu desa di Indonesia. Kemurahan Tuhan memberkati kami dengan kecukupan kebutuhan sehari-hari maupun dalam pelayanan, bahkan kelebihan. Tetapi kami yang tidak membebani jemaat dengan kebutuhan pelayanan, pembangunan, renovasi, maintenance gereja, dan pastori. Sebaliknya kami punya usaha kecil-kecilan termasuk membantu jemaat yang perlu invest untuk usaha mereka. Sebab kami bisa membantu menginvestasi usaha mereka tapi dengan pembagian profit dalam bentuk persenan 2% sampai 2,5%. Pertanyaan kami apakah boleh seperti ini? Sebab ada juga hamba Tuhan yang mengatakan tidak boleh praktek usaha seperti ini. Tolong Pak, kami tidak mau berdosa dengan cara ini. Kalau memang tidak boleh, terima kasih Pak Eras. Kami terus mengikuti mendengar setiap khotbah Pak Eras yang terus menyucikan gereja Tuhan untuk siap berjumpa bersama Tuhan dalam kekekalan baik keluarga dan jemaat. Puji Tuhan, makasih ya Pak untuk pelayanan Pak Eras. Sebenarnya kalau kamu memiliki komitmen bersama dengan usaha jemaat di mana kamu invest, mendapat 2,5% itu kecil sekali. Dan ini tidak masalah. Kecuali kalau suatu saat nanti jemaat tidak mampu, ya kamu tidak boleh memaksa dia. Ya, kamu tidak boleh memaksa. Sebenarnya lebih dari 2,5% pun tidak apa-apa. Yuk kita jualan bakso, saya beri kamu modal misalnya 5 juta. Ternyata untungnya setiap hari misalnya 100. 75 untuk dia, 25 untuk Anda. Itu enggak salah. Enggak salah. Jemaat mau bangkrut, usaha warung makan. Mau diambil rumahnya, artinya dia udah enggak bisa bayar kontrak. Lalu kami masuk, yuk kita bangun usaha ini. Modal semua dari kami. Kamu dapat 40, kami 60. Itu pun masih bisa. Ternyata dengan 40% itu keuntungan per bulan bisa di atas 50 juta. Wah itu sudah luar biasa. Nggak salah.
Tetapi kalau suatu saat jemaat tidak mampu membayar, ya jangan dipersoalkan, lupakan saja. Ya, saya kira itu jawaban saya, cukup. Tuhan memberkati.